Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan tutorial tentang cara menggunakan aplikasi BKG terbaru untuk guru SMP golongan 3D yang merangkap menjadi kepala laboratorium. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi BKG terbaru seperti yang tampak pada layar, dan jika belum mempunyai aplikasi BKG terbaru seperti ini, dipersilahkan untuk mendownload sesuai keterangan di deskripsi video ini. Langkah selanjutnya, kita isi data guru yang dinilai dengan cara diklik ini ya. Di dalam format ini yang perlu diperhatikan adalah yang ada tanda-tanda merah ini. Sebagai contohnya, NIP ini kalau cursor kita berada di tanda merah, maka diberitahukan sebelum ditulis, diketik dulu tanda petik di atas untuk biodata yang diawali dengan angka. Contohnya NIP, NUPTK atau NRG dan TMT. Ya. Kemudian untuk yang sangat penting juga di sini cara penulisan golongan. Golongan 3C itu 3 Romawi huruf besar, titik, huruf C huruf kecil. Nah, kalau 3D maka 3 Romawi huruf besar, titik, D huruf kecil. Nah, ini kita edit. Nah, jika kita edit memerlukan password seperti ini, maka passwordnya ada di deskripsi video ini. Nah, kita ketik saja, yaitu latihan 2, huruf kecil semua tanpa spasi. Lalu klik OK, lalu kita edit menjadi 3C. Nah, kemudian biodata ini dilengkapi mulai dari nama sampai semua data terisi. Kemudian pastikan di sini adalah KLAB adalah kepala laboratorium, MP adalah guru mata pelajaran, SMP adalah jenjang sekolahnya. Kemudian nama kepala sekolah atau biodata kepala sekolah lengkapi. Kemudian input juga biodata sekolahnya, kemudian biodata penilainya, serta periode penilaian dan waktu penilaian. Nah, jika sudah selesai pada penginputan data penilai guru yang dinilai serta kepala sekolah, maka kita kembali ke menu utama, lalu kita lanjutkan dengan input penilaian kinerja. Dengan klik penilaian kinerja guru. Nah, lalu muncullah seperti ini. Nah, ini kita edit sesuai dengan hasil penilaiannya. Cara mengeditnya saya beri contoh satu. Jadi misalnya untuk penilaian untuk kompetensi 1 menguasai karakteristik peserta didik, itu poin 1, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik di kelasnya. Itu kalau ternyata ini nilainya 2 atau skornya 2, maka ini skor 1 dihapus dulu, baru kita ketik X huruf kecil di skor 2. Nah, setelah itu sampai selesaikan penginputannya sampai kepada 14 kompetensi untuk guru mata pelajaran. Ya, ini 14 kompetensi ya. Sampai dengan kompetensi ke-14 selesai seperti itu, lalu kita kembali ke menu utama. Kemudian kita input penilaian tugas tambahan sebagai kepala lab. Nah, ini cara editnya. Jika penilaian nomor 1 ini mengelola dan memdayagunakan pendidik dan tenaga pendidikan secara optimal, jika penilaian kinerjanya mendapatkan nilai 4, maka klik saja bulatan di 4 ini, kita klik, lalu yang bulatan yang di 3 secara otomatis akan terhapus. Begitu juga seterusnya sampai dengan 1.5. Ya, 1.5. Jika ini sudah selesai diinput, kita kembali juga ke menu utama lagi.
Lalu kita langsung masuk ke penilaian teman guru sejawat. Nah, kita klik begitu, ini penilaiannya adalah 10 orang. Masukkan saja ini penilaian yang ke-10 gitu. Kita tulis dulu penilaian yang ke-10, lalu kita input penilaiannya. Kita input penilaiannya, misalnya hasil penilaiannya adalah mendapatkan skor 2 untuk terus begitu ya. Kita input, ini contoh penginputannya. Ya, sampai selesai. Ini sudah selesai. Nah, lalu sudah sampai 10. Nah, nilainya secara otomatis sudah berubah. Nah, lalu kita kembali ke menu utama. Lalu penilaian yang dilakukan oleh siswa. Penilaian oleh siswa sama seperti yang penilaian guru tadi. Jika ini baru 6, maka kita tambah 7, 8, 9, 10. Nah, jika ini baru 6, maka kita tambah 7, misalnya 7 ya. Itu penilaiannya, misalnya penilaian siswa yang ya, kita mulai dari yang pertama ini. Kita inputnya seperti ini cara menginputnya saja ya, contohnya saja. Ya, sudah selesai. Ini lanjutkan sampai kepada penilai 8, 9, 10 ya untuk siswa ya. Kemudian kita kembali ke menu utama, kita masukkan penilaian orang tua. Nah, penilaian orang tua itu hanya 3 orang saja sesuai dengan permennya. Jadi kalau ini tidak sesuai silakan diinput saja, disesuaikan, diedit. Jika salah dihapus, lalu ketik mana yang benar gitu. Sesudah itu kita kembali ke menu utama, lalu kita langsung kepada input indeks kehadiran. Input indeks kehadiran mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ini keterangan tidak hadir, jadi terlambat 5 menit dianggap tidak hadir 5 menit, ulang cepat 5 menit berarti tidak hadir 5 menit, itu totalnya tidak hadir 10 menit. Nah, lalu kalau harian ini 2 hari, di satuannya hari ya. Kalau misalnya di bulan Juli tidak hadir 3 hari, maka ini kita edit jadi 3. Nah, ini penilaiannya dan seterusnya sampai dengan Desember. Nah, jika ini sudah selesai, kita kembali ke menu utama dan ini sudah selesai, tinggal print saja. Sesuai dengan petunjuk yang ada paling sebelah kanan ini, cetak lembar yang dibutuhkan 1, 2, 3, 6, 7 adalah guru dengan tugas tambahan, Waka, Kabar Pos, Kalap. Nah, kita lihat format 1, format identitas diri, tanda tangan penilai dan yang dinilai. Ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah format laporan dan evaluasi, guru yang dinilai dan guru yang penilai persetujuannya. Kemudian 3, ini adalah rekap hasil penilaian, yang tanda tangan 3 orang, guru yang dinilai, penilai, dan kepala sekolah. Nah, kemudian yang ke-6 itu adalah sebagai penilaian tadi sebagai kepala lab dan sebagai guru. Ini 90 dapatnya itu dari 70% penilaian PK-nya, 70% PK, 10% penilaian dari guru, 10% dari siswa, 10% dari orang tua. Jadi totalnya 100%. Jadi bobotnya dari guru, siswa, dan orang tua adalah 30%. Nah, kemudian ini bisa terlihat, lalu hasilnya 10% yaitu 9,28. Nah, setelah itu 7 ini perhitungan angka kreditnya ya, angka kreditnya sebagai guru mata pelajaran 83,77, sebagai kepala lab 86,68, sama-sama mendapatkan nilai baik itu 100%. Maka nilainya sebagai guru, angka kreditnya
9,75, sebagai kepala labnya 9,75, totalnya 19,50. Nah ini setelah di-print, tanda tangan 3 orang, guru yang dinilai, penilai, dan kepala sekolah penilai. Nah, kalau ini sudah selesai, maka sudah selesailah pengisian format aplikasi PKG terbaru untuk guru SMP golongan 3D yang merangkap sebagai kepala laboratorium. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.